Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika fajar menyingsing, bintang mulai menghilangkan gemerlapnya, dan matahari pun menampakkan sinarnya, maka terdengarlah kicauan burung yang sangat merdu. Maka disitulah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepantasnya lah kita memuja dan memuji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah yang maha pengasih tak pilih kasih. Dialah Allah yang maha penyayang tak pandang sayang. Pujilah Allah. Di pintu rahmatnya kita mengetuk, di gerban makfirahnya kita bersimpuh dan bersenandung dalam doa. Di saat air mata mulai berlinang dan bibir pun sudah mulai bergetar sewaktu mengucapkan asmanya yang agung, la ilaha illallah. Di saat ini pula kita teringat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah nabi yang tiada mata bosan memandangnya, tiada hati yang jenuh menikmatinya, tiada berhenti orang menyalami, karena sosok beliau adalah pesona sepanjang masa. Dialah Nabi yang menggulung tikar kebatilan dan menghamparkan permadani-permadani kebenaran di atas puing-puing kejahiliaan demi tercapainya rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam ini. Pemirsa, dimanapun Anda berada, semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Suatu ketika Rasul berkumpul bersama para sahabatnya. Lalu kemudian Rasulullah meneteskan air matanya. Rasulullah menangis. Lalu di antara sahabat bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan sehingga engkau bisa menangis, sehingga Rasul bisa bersedih? Apakah Rasul takut nanti umatmu jatuh bangkrut kemiskinan, ataukah umatmu nanti akan kelaparan?" Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, bukan itu yang menyebabkan saya bersedih sampai-sampai menetes air mataku." Lalu apa wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Sayati ala ummati zaman yuhibbunal khumsan wa yansawnal khumsan." Di mana nanti di akhir zaman akan terjadi pada umatku, dia cinta terhadap 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Seluruh pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu hal yang pertama yang kemudian Rasulullah menyebabkan menetes air matanya, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Di mana nanti umatku sangat cinta terhadap dunia dan dia lupa akan adanya akhirat. Sehingga manusia mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, yang dia cari adalah kehidupan dunia. Silahkan kita cinta terhadap dunia, tetapi jangan jadikan kehidupan dunia ini sebagai tujuan utama. Kita jadikan kehidupan dunia ini sebagai alat, sebagai kendaraan yang kita gunakan untuk mengundang ridha dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang kedua yang menyebabkan Rasulullah meneteskan air matanya,
Rasulullah bersedih. Rasul tidak menyebutkan di tahun 2021 ini, di tahun 2022 yang akan datang, ataukah di tahun 2023 yang akan datang, tetapi nanti akan terjadi pada umatku di akhir zaman akan cinta yang kedua, yuhibbunal khulqa wa yansawnal khaliq, di mana manusia sangat cinta terhadap seluruh ciptaan Allah, tetapi keadaan manusia dia lupa kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Apa yang kita cintai, apa yang kita nikmati, apa yang kita lihat, semuanya diciptakan oleh Sang Khalik, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang selanjutnya yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetes air matanya sampai beliau bersedih. Hal yang selanjutnya yaitu yuhibbunal dzunuba wa yansawnat taubah, di mana nanti umatku sangat senang berbuat dosa, senang berbuat kesalahan, senang berbuat maksiat, tetapi dia lupa untuk taubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia jamaah sekalian tempatnya salah, tempatnya khilaf, maka seluruh manusia pasti pernah berbuat dosa dan kesalahan. Tetapi sebesar apapun dosa yang kita perbuat, sebesar apapun perbuatan dosa yang kita perbuat, kalau kita ingin taubat, maka Allah maha luas ampunannya. Selagi dosa yang kita lakukan, dosa yang kita kerjakan sebanyak pasir di lautan, sebanyak air di lautan, bahkan sebanyak buih di lautan, kalau kita ingin taubat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan buka pintu ampunannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan buka pintu taubatnya kepada kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemaaf. Allah Subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemberi nikmat yang terbaik. Tetapi kadang manusia dia lupa kepada Allah. Kadang manusia dia ingkar atas apa yang Allah berikan, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Yang memberikan, yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Allah maha penyayangnya kepada kita. Luar biasa Allah maha ampunannya kepada kita. Maka persembahkanlah yang terbaik untuk Allah. Ketika kita persembahkan yang terbaik untuk Allah, maka Allah pasti akan persembahkan yang terbaik untuk kita. Kenapa? Allah merupakan sandaran hati yang tak pernah mengecewakan. Ketika Allah ingin mengangkat derajat manusia kepada maqam mahmuda, tempat yang terpuji, tempat yang tinggi, tempat yang mulia, maka tidak ada satu kekuatan makhluk di dunia pun yang mampu untuk menjatuhkannya. Sebaliknya, jika Allah menghinakan manusia, jika Allah menghinakan seseorang, maka tidak ada satu kekuatan makhluk di dunia pun yang mampu untuk mengangkatnya. Maka Rasulullah mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ibarat kebun. Dunia ini ibarat sawah yang kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya untuk nanti keselamatan kita di yaumil akhirah nanti. Maka tanamlah mutiara-mutiara kebaikan di dunia ini untuk senantiasa kita menggapai ridho kasih sayang Allah. Yang selanjutnya yang menyebabkan Rasulullah bersedih, yang menyebabkan Rasulullah meneteskan air matanya, yaitu yuhibbunal kusurah wa yansawnal kubur, di mana nanti umatku dia sangat cinta, sangat suka, senang di dunia ini, senang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, ingin harta yang banyak, jabatan yang bagus, seluruh dia cintai, seluruhnya dia ingin miliki. Tetapi keadaan manusia
dia lupa untuk kembali kepada kuburan, ukurannya 2x1. Jabatan apa yang kita miliki suatu saat nanti kita akan tinggalkan. Harta yang kita miliki suatu saat nanti kita akan tinggalkan. Rumah yang kita miliki suatu saat nanti kita akan tinggalkan. Kalau bukan kita yang meninggalkan rumah kita, maka yakin dan percaya rumah yang akan meninggalkan kita. Kalau bukan kita yang meninggalkan istri kita, maka istri yang akan meninggalkan kita. Kalau bukan kita yang meninggalkan harta kita, maka harta yang akan meninggalkan kita. Kalau bukan kita yang meninggalkan pangkat dan jabatan kita, maka suatu saat nanti pangkat dan jabatan yang akan meninggalkan kita. Lalu apa kita sombongkan di hadapan Allah? Semuanya ini titipan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, silahkan kita cintai semuanya, tetapi jangan kita lupa hal 5 perkara. Agar apa? Di dalam menjalani hidup dan kehidupan dunia ini, kita akan mendapatkan ridha, kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan berkahnya. Dan ketika kita orang beriman, kata Allah di dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika sekiranya penduduk negeri Sulawesi Selatan yang kita cintai ini, penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah akan turunkan berkahnya dari langit dan Allah akan tumbuhkan berkahnya dari tanah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi apabila manusia mendustakan ayat-ayat Allah, jauh dari Allah, dia senantiasa kufur ingkar atas nikmat yang Allah berikan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka tunggulah siksaan, maka tunggulah bencana, tunggulah azab yang Allah berikan. Apa yang pernah terjadi di negara yang kita cintai ini? Banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa, mulai dari banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain sebagainya. Mari kita senantiasa introspeksi diri, karena musibah, bencana yang Allah turunkan diperuntukkan kepada 3 kategori manusia. Yang pertama adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Allah menurunkan bencananya, Allah menurunkan banjirnya, Allah menurunkan tanah longsornya, bahkan gempa buminya. Itu merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Kemudian bentuk musibah yang kedua, Allah menurunkan bencana, Allah menurunkan gempa bumi, Allah menurunkan tsunami dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan teguran dari Allah. Siapa yang diberikan teguran oleh Allah? Yaitu manusia yang masih mencampur adukan antara hak dan yang batil, mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian yang ketiga, bentuk musibah yang ketiga yang Allah turunkan di dunia ini, yaitu azab. Siapa yang Allah berikan azab? Yaitu manusia yang senantiasa ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa menurunkan berkah, rahmat, kasih sayangnya di Sulawesi Selatan yang kita cintai ini, di Indonesia yang kita cintai ini, bahkan dunia yang kita cintai ini, dengan cara dekatkan diri kepada Allah, undang rahmat kasih sayang Allah. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.